Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dinda Selagrisi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Saya sebagai staf dari PSDM Ilmaya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait AUMKI. Oke, jadi AUMKI sendiri adalah singkatan dari Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Nah, AUMKI sendiri adalah suatu wadah yang menaungi AYOMS Kesehatan. AYOMS sendiri ini singkatan dari Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis. Jadi karena kita adalah mahasiswa gizi, jadi AYOMS kita adalah kesehatan. Nah, selanjutnya AYOMS ini AUMKI ini bertujuan untuk mengembangkan peran mahasiswa dalam pengembangan sistem pelayanan dan pendidikan kesehatan Indonesia melalui semangat interprofessional education dan interprofessional collaboration yang juga menjadi landasan dasar arah gerakan AUMKI dan menjadi nilai dari setiap program yang dijalankan. Nah, berikut terdapat beberapa AYOMS kesehatan. Yang pertama yaitu ada farmasi, yaitu dengan nama organisasi yaitu Farmasi. Kemudian kedokteran ada CIMSA, ISMIKI, dan AMSA. Kemudian keperawatan yaitu ada Ilmiki, kemudian kebidanan ada Ikamali, kemudian kedokteran gigi ada PSMKGI, fisioterapi IMFI, kemudian ilmu gizi yaitu ISMAGI, kemudian teknologi laboratorium medik yaitu IMATELKI, dan kesehatan masyarakat adalah ISMKSN. Nah, jadi background dari AUMKI sendiri ini adalah ada dua, yaitu yang pertama adalah Health Professional Education Quality Project in Indonesia. Nah, ini bisa diartikan sebagai profesional kesehatan mutu pendidikan proyek di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Promoting Active Roles of College Students for Education in Indonesia, atau bisa juga diartikan sebagai profesional kesehatan mutu pendidikan proyek di Indonesia. Oke, next. Sejarah dari AUMKI sendiri yaitu pertama kali yaitu di 2010 yaitu merupakan deklarasi dari HPIGI. Kemudian di tahun 2011 sampai 2013 yaitu bukan kajian lintas tempat, kemudian juga melakukan launching Inggris. Kemudian di 2014 yaitu melakukan POS HPIGI, dan kemudian di 2015 akhirnya lahirlah Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia atau yang disebut dengan AUMKI. Nah, berikut berdirinya AUMKI yaitu sehingga saat ini AUMKI itu terdiri dari 9 AYOMS kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, berdirinya AUMKI itu berada di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2015 dan kini disebut dengan AUMKI. Nah, kemudian ada juga organisasi ini of Trustee atau Dewan Pengawas, kemudian ada Koordinator Pelaksana, kemudian ada Wakil Koordinator Pelaksana, Sekretaris 1, Bendara 1, lalu Sekretaris 2, Bendara 2, kemudian juga ada Koordinator Divisi ISU, Koordinator Divisi Pendidikan dan Pengembangan, dan Koordinator Divisi Media. Oke, di AUMKI sendiri juga memiliki 3 divisi, yaitu divisi ISU, divisi pendidikan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah divisi media. Berikut penjelasan setiap divisinya. Yaitu yang pertama ada info isu. Nah, ini merupakan apapun media lainnya
di Instagram AUMKI untuk pencerdasan mahasiswa terhadap suatu permasalahan kesehatan. Kemudian yang kedua, program kerja yang kedua adalah diskusi publik, mengangkat dan membahas mengenai suatu isu yang sedang diangkat dengan harapan mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian ke program kerja yang ketiga yaitu Youth Advocacy Forum. Nah, ini merupakan program kerja yang bertujuan sebagai wadah kumpulan perwakilan dari setiap IOMS untuk bisa berkumpul dan membahas mengenai suatu isu, serta meningkatkan wawasan dan kepedulian akan materi dasar, kajian, dan aksi strategis. Dan yang terakhir yaitu Sekolah Kajian dan Aksi Strategis. Ini merupakan program kerja yang memberikan materi dasar kajian dan aksi strategis untuk internal divisi isu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tentang materi dasar kajian dan aksi strategis. Oke, next. Kemudian ada divisi pendidikan dan pengembangan. Ini sama sejenis sama Departemen PSDM yang ada di Ilmadi. Jadi mereka mempunyai 6 program kerja, yaitu yang pertama adalah upgrading, yaitu untuk meningkatkan skill tertentu dalam berorganisasi atau meningkatkan kualitas SDM. Kemudian yang kedua adalah bonding, untuk membantu mengeratkan hubungan dan mengawasi setiap program kerja dari expert AUMKI. Kemudian yang ketiga adalah webinar dan talkshow, yaitu untuk meningkatkan keilmuan dan merupakan sebuah seminar seputar topik kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu adalah visit IOMS. Ini kegiatan pengenalan dan sharing yang dilakukan oleh Eksekutif Board AUMKI untuk membangun dan mempererat tali kekeluargaan antar Eksekutif Board AUMKI dengan 11 IOMS lainnya. Yang kelima yaitu edukasi kreatif, yaitu kegiatan untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan kepada masyarakat umum melalui media yang menarik seperti konten, poster, dan video yang kreatif. Oke, yang keenam yaitu artikel adalah wadah untuk mengembangkan setiap kemampuan untuk membuat karya ilmiah berdasarkan evidence-based medicine untuk mahasiswa kesehatan dan dipublikasikan di website AUMKI. Kemudian divisi yang terakhir yaitu divisi media. Di sini juga memiliki 6 program kerja, yaitu yang pertama adalah pendidikan media. Makan program kerja di mana suatu pelatihan anggota media juga seluruh anggota maupun anggota meningkatkan kualitas diri di bidang desain ataupun di bidang media. Kemudian pembuatan website yaitu dapat menjadi platform yang bisa menyalurkan dan memiliki luas dan lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan sosial media. Ini sebagai bentuk pengaturan dan pengelolaan sosial media agar sosial media AUMKI ini dapat berjalan aktif dan terus berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan. Jadi di sini untuk mengatur dan membagikan tentang kesehatan yang ada. Kemudian keempat yaitu membuat desain jaket. Desain jaket ini diharapkan dapat membantu proker dari bendahara dalam proses pembuatan jaket AUMKI. Kemudian yang kelima, IOMS Corner buat konten pengenalan IOMS yang tergabung di AUMKI agar mereka merasakan kebermanfaatan lain tergabung di AUMKI. Yang terakhir yaitu podcast AUMKI. Ini program kerja yang untuk membicarakan suatu topik ataupun keilmuan di bidang kesehatan melalui Instagram ataupun Spotify. Oke, sekian materi terkait AUMKI yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk materi tinggi akan dilanjutkan oleh Kak Gita. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dita Veronica Aula, mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Di Ilmadi sendiri, periode ini saya sebagai staf ahli Departemen PSDM.
Untuk materi selanjutnya, saya akan membawakan materi mengenai BIMGI, yaitu Berkala Ilmiah Mahasiswa Gizi Indonesia. Nah, BIMGI sendiri ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang kepenulisan yang beranggotakan mahasiswa gizi di seluruh Indonesia. BIMGI merupakan wadah bagi mahasiswa gizi yang ada di Indonesia untuk dapat mempublikasikan hasil karya tulisnya. Di BIMGI sendiri itu mempunyai visi dan misi. Yang pertama ada visi BIMGI, yaitu sebagai wadah yang memiliki nilai manfaat tinggi dan kontribusi bagi masyarakat sejalan dengan peningkatan kualitas dan penyesuaian kuantitas anggota sebagai pribadi yang aktif dan berprestasi. Sedangkan untuk misi BIMGI sendiri, yang pertama, membangun rasa kekeluargaan dan kerjasama antara anggota sebagai fondasi awal dalam melaksanakan program kerja BIMGI. Kemudian yang kedua, optimalkan potensi anggota untuk turut berkontribusi kepada negeri BIMGI. Ketiga, sebagai fasilitator dalam menampung gagasan, ide, dan kreativitas melalui karya tulis ilmiah. Kemudian yang keempat, turut serta mengembangkan penelitian sesuai dengan perkembangan iptek. Kelima, menjadi sarana ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai gizi bagi semua pihak dalam mewujudkan pribadi sadar gizi. Kemudian di BIMGI sendiri itu mempunyai logo, dan di dalam logo itu mempunyai filosofi logo. Yang pertama, cincin hitam melambangkan ikatan yang kuat dan absolut. Kemudian ada warna kuning, itu melambangkan semangat, optimisme, dan loyalitas yang tinggi. Kemudian ada gastrointestinal, ini melambangkan simbolisasi aplikatif dari ilmu gizi sendiri. Kemudian bentuk lingkaran melambangkan kesatuan organisasi yang tidak akan terputus. Nah, di semua organisasi tentunya struktur organisasi tersendiri. Begitu pula di BIMGI. Di BIMGI itu untuk struktur organisasinya, yang pertama ada pimpinan umum, itu ada Kak Eno Anabadevi. Kemudian ada wakil pimpinan umum, Kak Tesya Claudia Putri. Kemudian ada sekretaris umum, Kak Beauty Gloria. Dan bendahara umum, Kak Benensa Audinia. Dan di BIMGI sendiri mempunyai divisi. Yang pertama ada divisi humas, redaksi, DKV, PSDM, dan CNR. Yang pertama divisi BIMGI yaitu ada humas, itu koordinatornya ada Kak Dewi Vivi Kofifa, dan anggotanya ada Kak Nasma, Kak Ziaru, Kak Pi. Kemudian divisi redaksi, koordinatornya ada Kak Linda, dan beranggotakan Kak Indah, Kak Purata, Kak Meika, dan Kak Wisnu. Kemudian divisi BIMGI selanjutnya ada konten dan riset. Yang pertama koordinatornya itu ada Kak Syafika, dan anggotanya Kak Ismi, Lutfia, dan Kak Oksanya. Kemudian di divisi PSDM untuk koordinatornya ada Kak Nazilatur, kemudian ada Kak Aura, Kak Anggun, dan Kak Fitri. Kemudian divisi selanjutnya ada DKV, itu koordinatornya Kak Anindya, dengan beranggotakan Kak Nadifa, Kak Emma, dan Kak Putri. Kemudian dari divisi-divisi tadi itu tentu saja mempunyai tugas pokok dan program kerjanya. Untuk program tugas pokok ataupun program kerja dari pimpinan umum dan wakil pimpinan itu mempunyai tugas pokok. Yang pertama, koordinir seluruh ketua divisi, kemudian menerima dan memberikan evaluasi program kerja setiap divisi, memberikan keputusan-keputusan penting, dan menetapkan sanksi dan hukuman bagi anggota yang melanggar. Adapun program kerja dari pimpinan umum dan wakil pimpinan, yang pertama apresiasi staf BIMGI terbaik, kemudian sertifikat penghargaan,
Kemudian ada bincang progres bersama BIMGI. Kemudian ada tugas pokok dan program kerja dari Sekretaris Umum. Tugas pokoknya itu yang pertama, mencatat hasil net meeting, membuat presensi pengurus setiap net meeting dan kegiatan lainnya, kemudian membuat dan mengarsipkan surat, dan membuat data personal pengurus. Sedangkan untuk program kerja dari Sekretaris Umum itu ada inventaris surat, rekapitulasi data pengurus BIMGI, timeline program kerja, arsip proposal dan LPJ kegiatan, arsip Google Drive, arsip notulensi, dan presensi rapat dan penomoran surat. Kemudian ada tugas pokok dan program kerja dari Bendahara Umum. Untuk tugas pokok Bendahara Umum, tentu saja membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran. Kemudian mengatur keuangan BIMGI. Sedangkan untuk program kerja di Bendahara Umum itu ada iuran kas, pembukuan kas, PDH BIMGI, reseller buku, BIMGI G, laporan keuangan, perpanjang hosting dan domain BIMGI. Kemudian ada program kerja dari Bendahara Umum yang reseller buku dan perpanjangan hosting dan domain BIMGI. Dan untuk divisi humas sendiri ini sebagai jembatan komunikasi antara BIMGI dengan pihak eksternal, kemudian meningkatkan koneksi BIMGI dengan berbagai pihak organisasi lain guna menjalin kerjasama yang baik serta sebagai sarana memperoleh informasi terkait bidang kepenulisan. Sedangkan untuk program kerja dari divisi humas itu ada temu alumni, BIMGI Goes to Campus, lomba LKTI, kunjungan eksplorasi, kelas menulis jurnal, dan media partner. Kemudian ada tugas pokok dan program kerja dari divisi redaksi. Yang pertama untuk tugas pokoknya, memilih artikel yang masuk dalam call paper, kemudian membagikan artikel yang sudah masuk kepada setiap anggota redaksi sebagai penanggung jawab. Kemudian setiap penanggung jawab melakukan review format artikel sesuai panduan yang ada dan menjadi penghubung antara penulis dan mitra bestari. Kemudian untuk program kerjanya itu ada call paper, review jurnal, kolaboratif GVP, dan akreditasi jurnal. Kemudian ada divisi content and research. Untuk tugas pokoknya itu untuk mengelola, mengembangkan akun media sosial tinggi, cari konten informatif pada media sosial BIMGI, dan menyusun caption untuk konten BIMGI dari berbagai postingan. Adapun untuk program kerja dari divisi Content and Research ini ada Suara BIMGI, BIMGIpedia, BIMGI Quiz, OJS Content, survei online, dan manajemen sosmed. Dan untuk tugas pokok divisi DKV yang pertama, buat dan mempublikasikan poster peringatan Hari Besar Nasional, Internasional, bahkan Hari Besar Kesehatan, ulang tahun pengurus, konten BIMGI, serta dokumentasi BIMGI lainnya, dan mengatur dan menyusun tata letak artikel jurnal di BIMGI. Kemudian untuk program kerja divisi DKV yang pertama itu postingan poster peringatan Hari Besar. Ini poster peringatan untuk Hari Besar Nasional, Hari Kesehatan Nasional, dan Hari Kesehatan Internasional. Kemudian poster pengurus BIMGI ini berisi poster ucapan diperuntukkan untuk pengurus BIMGI yang sedang berulang tahun. Kemudian BIMGIpedia, ini berupa konten tentang ilmu gizi dan kepenulisan ilmiah dalam mikroblog dan dilakukan setiap 1 bulan sekali.
Kemudian yang keempat itu ada Binggi kuis tentang pangan, gizi, dan kesehatan di Instagram Story Binggi dan dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang kelima ada Suara Binggi yang berisi konten tentang pangan, gizi, dan kesehatan dalam bentuk video animasi bersuara. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kemudian untuk yang selanjutnya, divisi DKV ini ada prokernya yang namanya survei online. Kemudian postingan media call of paper, poster staff terbaik, dan buku saku BMG. Dan membuat sertifikat pengurus yang diperuntukkan untuk pengurus program kerja BMG. Kemudian ada layout jurnal BMG ini mendesain tampilan, menyusun tata letak, dan menyusun tata penulisan jurnal di BMG. Kemudian ada design by request, ini membuat permintaan dan pesanan poster dari berbagai pihak, PHN, dan divisi lainnya. Kemudian ada divisi PSDM dengan tugas pokok membuat, menerapkan, dan memonitoring strategi kaderisasi dalam organisasi BIMGI. Kemudian menjaga produktivitas organisasi, keamanan berjalannya program kerja selama di BIMGI. Kemudian meningkatkan kekeluargaan antara BIMGI. Kemudian untuk program kerja yang ada di divisi PSDM, yang pertama itu ada Rapat Kerja Nasional BIMGI, Gathering BIMGI, Updating BIMGI, BIMGI Care, Pramunas BIMGI, Prep BIMGI Krip, dan Nas BIMGI. Nah, ini untuk gambaran berkala yang siswa gizi atau kalau teman-teman nanti akan upload karya, dan ini untuk kontak dari BIMGI dan juga media sosial dari BIMGI. Sekian pemaparan mengenai BIMGI. Terima kasih.